Xiaomiko Komistai, yang artinya, halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih nyikat gigi pakai odol biasa? Hehehe. Sebuah film berjudul Wild Card tahun 2015 akan dibintangi oleh abang-abangan saya sekaligus backingan saya kalau lagi liburan ke Inggris. Siapa lagi kalau bukan abang Jason Statham yang di setiap filmnya jarang sekali kalah atau eleh ripuh. Seberapa beradrenalin nyakah filmnya kah kali ini kah? Langsung saja pasang handstring simetris, kamu susur bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di Las Vegas, kisah diawali dengan suatu malam di sebuah bar di mana di situ ada seorang pria yang merupakan jagoan kita semua yang tidak pernah kalah dalam film apapun. Dia bernama Nick Wilde, sedang minum sendirian ketika ada seorang wanita yang punya bebekalan cukup rongkah memesan minum lalu duduk sendirian di meja belakang. Tak lama muncullah kekasihnya, kita panggil saja Samsul, yang datang untuk membujuk pacarnya atau si wanita supaya mau ikut bersamanya ke luar negeri. Tetapi karena Samsul sering dianggap remeh dengan penampilan yang kolot dan terkesan kurang gagah, membuat si wanita enggan atau kurang percaya ketika ikut bepergian jauh bersama Samsul. And tomorrow's my deadline for telling them yes or no, so you gotta tell me. Saat itulah Nick yang sudah mabuk tiba-tiba muncul dan menarik tangan si wanita untuk berjoget dengannya, yang sontak hal tersebut membuat Samsul langsung berdiri dan melarang Nick untuk jangan pegang-pegang kabogohnya, yang ketika urat sudah marah ranteng dan sungut bau naga sudah semakin keras. Apalagi ketika Nick berhasil mencabut rambut palsunya, si wanita langsung menarik Samsul keluar daripada terlibat keributan dengan pria mabuk seperti si Nick ini. Your name, Lost. Hey, I can't help it. I try to behave like a gentleman, Doris. I really do, you know, but there's an animal side to every... Tak cukup sampai situ, Nick yang sudah teler parah pun bermaksud untuk mengembalikan rambut palsu Samsul. Namun karena kata-katanya sudah tidak sopan dan terkesan menghina, Samsul pun menyuruh pacarnya untuk segera masuk ke mobil, kemudian menghampiri Nick untuk memberikan sedikit pelajaran kepadanya. Dan hasilnya, Samsul dianggap pahlawan dan membuat pacarnya semakin cinta dan sayang kepadanya. And your breath stinks. You're my own little hero. Dan inilah kartu liar. I'll have a blue decorations of blue Christmas. Beralih ke tempat lain di mana kita akan melihat seorang gadis muda dengan kondisi babak belur baru saja dibuang oleh seseorang tepat di depan rumah sakit, sehingga dia harus dibawa ke ruang gawat darurat untuk diperiksa. Yang ketika perawat bertanya siapa yang melakukan ini, si wanita hanya menyebutkan satu nama, Nick. Kembali ke Nick yang hidup sendirian tinggal di sebuah motel sederhana. Dia ternyata berprofesi sebagai seorang konsultan keamanan yang sekaligus bekerja sebagai seorang bodyguard, di mana pagi itu ada seorang klien muda berusia 23 tahun yang datang dengan pakaian rapi dan mengatakan jika dirinya sedang butuh seorang pengawal pribadi. May I be frank? Dia bernama Cyrus, seorang pemuda kaya raya yang ingin bermain judi di salah satu kasino di Las Vegas, tetapi terlalu takut untuk masuk dan bermain sendirian, khawatir jika ada orang yang mengganggu atau mencoba macam-macam dengannya, sehingga Cyrus membutuhkan seorang pengawal pribadi profesional, yaitu Nick. See, I'm a considerable gambler. Nick sebenarnya agak ogah-ogahan jika dia harus mengawal seorang bocah baru gede yang meskipun punya banyak uang tetapi terlalu risih saja jika harus mengawal seorang makhluk labil seperti ini. Tetapi karena ada duitnya, ya mau biji mana lagi, Nick terpaksa harus menjelaskan kualifikasi dirinya dan kemampuan apa saja yang dia miliki. So nothing surprises me much anymore, except the things that people do to each other. Caesar's, Mr. Wilde. Setelah deal-dealan dan akan mulai bekerja nanti malam, Nick pun pergi makan ke restoran langganannya yang secara kebetulan muncullah Samsul yang mengajarnya tadi malam, di mana mereka berdua ternyata adalah sahabat baik yang sudah saling kenal satu sama lain, yang aksi semalam merupakan sebuah aksi settingan supaya Samsul bisa membuat kekasihnya takjub dan kagum terhadapnya. She loves me, man. All right, fresh from the bank, $1,000. Hey, I'm gonna write you. From Atlantic City.
Sampai sini bisa disimpulkan jika Nick ini adalah tipikal pria yang bisa apapun dan mau melakukan apapun asalkan ada uang di situ, mengingat di usianya yang ke-40 tahun ini, dirinya belum punya apa-apa, belum menikah, belum punya rumah, dan penghasilan pun belum tetap, sehingga pekerjaan apapun yang ada duitnya, dia pasti akan mengambilnya. Give me something I can cherish to remember. Nah, saat ngehuleng itulah Nick terbayang sesuatu yang sering dibayangkan atau obsesi dirinya, yaitu berlayar di Laut Mediterania yang tenang, di mana Nick sebenarnya sudah sangat ingin sekali hidup tenang, damai, tentram, dan jauh dari hingar-bingar perkotaan, tetapi karena tak punya cukup uang, ya mau diapakan lagi. Tak lama si kasir pun memberitahu Nick tentang salah satu teman perempuannya bernama Holly yang baru saja menelepon dan menyuruh Nick untuk datang ke rumahnya, yang ketika Nick sudah sampai di sana, si perempuan bernama Holly ini ternyata adalah gadis muda yang dibuang di rumah sakit dan menyebutkan nama Nick berulang-ulang kali saat dirinya tengah dalam kondisi babak belur. I bet you were the one who did. Saat Holly mengatakan namanya, kita sempat mengira jika Nicklah pelakunya, tetapi rupanya alasan Holly mengucapkan kata Nick berulang kali adalah karena yang dia ingat saat itu adalah Nick, satu-satunya orang yang bisa membantunya dan terkenal bisa melakukan pekerjaan apapun asalkan ada uangnya, di mana Holly meminta bantuan Nick untuk mencari siapa pelaku yang telah menghajarnya untuk supaya Holly bisa menuntutnya di pengadilan. Isn't $100 what you charge for the first hour? Holly pun mulai menceritakan nasib malangnya malam itu ketika dia sehabis menghadiri acara ulang tahun temannya di hotel. Saat naik lift masuklah 3 orang pria, 1 bos muda dan 2 pengawal tinggi besar yang mengajaknya untuk ikut berpesta di kamarnya, yang karena sudah teler parah, Holly pun dipaksa untuk ikut masuk, yang ternyata tidak ada pesta di dalam sana karena pesta sesungguhnya adalah Holly itu sendiri. Mrs. You're it. Disaksikan 2 pengawalnya, si bos muda itu pun menggadabah Holly dengan sangat ekstrim sampai-sampai melakukan kekerasan fisik sebagai variasinya, dan yang lebih parah lagi adalah Holly sempat ditodongkan sepucuk pistol tepat di kemaluannya dan dipaksa untuk mengatakan bahwa aku cinta padamu bos mudaku. Lantas dia pun dihajar oleh kedua pengawalnya dan dibuang tepat di depan UGD rumah sakit. Sungguh kejam sekali. And the big guys worked me over real good on the service stairs. Mendengar kisah naas itu tentu membuat Nick merasa simpati, tetapi jika harus terlibat masalah dengan si bos muda yang dimaksud yang belum tahu latar belakangnya seperti apa, Nick juga tak ingin dibuat kerepotan, apalagi dia sangat kenal betul dengan bos mafia yang menguasai seluruh kota Las Vegas ini, sehingga ketika Nick membuat masalah sedikit saja akan menjadi masalah besar jika sampai si bos mafia tahu jika Nicklah pembuat masalahnya. I'm leaving now. Pada akhirnya Nick tetap saja membantu Holly dengan pergi ke hotel yang dimaksud, yang di situ ada salah satu sahabat perempuannya yang bekerja sebagai seorang housekeeping yang mengetahui jika si bos muda yang dimaksud adalah seorang anak bos mafia Italia yang memiliki hubungan dengan bos mafia penguasa Las Vegas ini. You still live in Naked City? You know Big Daddy's? Si sahabat berkata bahwa dia akan selalu membantu Nick kapanpun dibutuhkan karena Nick sudah pernah membantunya di masa lalu dan merasa punya hutang budi kepada Nick. Tetapi untuk yang satu ini, dia memohon dengan sangat supaya Nick jangan berurusan dengan bos muda yang dimaksud karena akan menjadi masalah besar jika Nick sampai terlibat urusan dengan pria berbahaya semacam itu. Do not fuck with these guys. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah mendapat nama dan nomor kamar si bos muda, Nick pun pergi ke kasino untuk melakukan pekerjaannya mengawal si Cyrus, di mana pekerjaan ini sangat-sangatlah gampang tapi membosankan karena harus selalu stay memperhatikan Cyrus yang bermain judi sangat lama dan buang-buang waktu, yang sebenarnya Cyrus tidak terlalu membutuhkan pengawal karena kasino ini sendiri merupakan tempat aman yang sudah dijaga ketat oleh pihak security. What you see on my face is ecstasy. And you're safe in the casino, Kinnick. Nobody will mug you in the casino. Selesai mengawal Cyrus, Nick pun langsung pergi ke rumah Holly untuk memberitahukan nama dan nomor kamar si bos muda, di mana Holly ternyata tidak benar-benar berniat untuk menuntutnya, melainkan untuk membalas dendam atas apa yang telah dia perbuat kepadanya. Pada akhirnya, Nick pun mendatangi kamar si bos muda dengan mengaku sebagai teman dari bos mafia penguasa Las Vegas, di mana Nick dengan ramah, sopan, dan santun menyampaikan bahwa tujuannya datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah si bos muda perbuat pada Holly temannya, dan apa
jawaban si bos muda? Beliau dengan congkak dan jumawanya mengatakan jika Holly adalah seorang pelacur yang tidak sopan dan bertindak tidak menyenangkan yang membuat dirinya harus memberikan sedikit shock terapi berupa kontak fisik yang brutal, di mana si bos muda justru malah menuduh Nick sebagai germo miskin yang hanya ingin memerasnya, yang hal tersebut langsung dijawab Nick dengan menunjukkan satu kartu kredit dari dalam dompetnya sebagai tanda bahwa dirinya tidaklah miskin-miskin amat. You talking about us? No, that's not us. No, not us, boss. At least you look like a two-bit pimp to me, am I right? Si bos muda pun mengambil segepok uang berjumlah $50.000 atau sekitar 700 juta rupiah untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Holly. Namun uang tersebut dia simpan kembali dan justru mengambil sepucuk pistol untuk memberi paham kepada Nick bahwa orang-orang sepertinya bukanlah pria sembarangan yang bisa dengan begitu mudahnya memberikan uang secara cuma-cuma. Even so, you probably know what this is. Dengan pistol di tangannya, si bos muda jelas merasa lebih hebat dan lebih sombong dari sebelumnya dengan memaksa Nick untuk memberikan kata-kata pujian kepada dirinya jika Nick ingin pulang dari sini dalam keadaan hidup-hidup. Bukannya takut, jiper, atau ketar-ketir diancam seperti itu, Nick justru malah terbayang sedang berlayar di Laut Mediterania yang tenang dan damai, yang jika saja dirinya punya banyak uang tentunya tidak akan berada dalam posisi sekarang ini, dihina dan diperlakukan seolah tak memiliki harga diri. Tell me about my good qualities, and if I believe you, wow, you're free as air. Why don't you show him how sweet I really am? Setelah harga dirinya diinjak habis-habisan, Nick pun disuruh untuk segera pergi dari sini, yang ketika kesopanan dan adab yang baik tidak cukup untuk membuat seseorang paham, maka Nick melakukan tindakan berani dengan menunjukkan seberapa buas dirinya bisa berbuat sesuatu. Dan ya, mereka benar-benar sudah salah besar ketika menganggap Nick ini adalah pria biasa yang bisa dianggap remeh, sangu, di mana saat ketiganya sudah diikat, muncullah Holly yang datang untuk membuat perhitungan dengan si bos muda yang jumawa ini. That's him. Probably. Remember me? Tanpa basa-basi, Holly langsung mengambil gunting tanaman yang sangat tajam untuk memotong kantong menyan si bos muda, di mana sikap sombong dan so berkuasanya tadi sekarang nampak seperti tai yang terbawa hanyut sungai. Benar-benar lemah, kena mental, dan tak ada sangar-sangarnya. Apalagi ketika Holly melukai sedikit dari kantong menyannya, si bos muda langsung memohon dan menangis sejadi-jadinya seperti seorang anak kecil, tepat disaksikan oleh kedua pengawal pribadinya. Wah, No, let me be, please. You got the wrong eye. Setelah puas menyaksikan si bos muda merengek seperti budak letik keserenyiruan, Holly pun memberikan Nick setengah dari $50 tadi sebagai bayaran atas bantuannya, di mana mereka berdua berniat untuk pergi dari Las Vegas selamanya, karena di sini pasti sudah tidak aman lagi, karena si bos muda pastinya akan balik memburu mereka atas apa yang telah terjadi barusan. Dengan $25.000 atau sekitar 300 juta rupiah tersebut sebenarnya cukup untuk Nick bisa secepatnya pergi dari Las Vegas dan memulai hidup barunya di negara lain. Namun Nick yang merasa jumlah itu belum cukup pun justru malah pergi ke kasino tempat biasa dia mengawal dan akan bermain judi di sana untuk melipat gandakan uang 300 juta tersebut. So believe this. That's small. Dengan modal awal $1.000 atau sekitar 14 juta rupiah, Nick pun menukarkannya dengan beberapa chip untuk bermain kartu blackjack. Namun seperti yang sudah-sudah, Nick pun langsung rungkat dalam waktu kurang dari 30 menit dan sempat ngehuleng tarik menyesali kekalahan yang dialaminya barusan. Tak disangka ternyata ada Cyrus yang sedang nongkrong sendirian, di mana saat Nick melihat wajahnya dan berbincang sedikit dengannya, terbesitlah untuk bermain lagi dengan alasan bahwa bagaimana kita tahu jika keberuntungan sudah lenyap. Dan secara tak terduga, Nick sedikit demi sedikit mulai mengumpulkan chipnya untuk mengembalikan $1.000 tadi, dan tidak hanya balik modal, Nick justru semakin menggacor ketika berhasil mendapatkan $500.000 atau sekitar 7 miliar rupiah dengan semua orang yang mulai menyaksikan kegacorannya tersebut.
Setelah berhasil mendapat cuan lebih dari cukup untuk memulai hidup barunya, Nick pun berpamitan kepada Cyrus bahwa setelah malam ini dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Namun ketika akan menukarkan semua chipnya, saat itulah jiwa-jiwa judi dan serakahnya pun seketika menyeruak ketika ingin menjejegkan uangnya menjadi $100.000 atau sekitar 14 miliar lebih, yang hal tersebut cukup membuat Cyrus terkejut mengingat Nick hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadikan seluruh chip ini menjadi uang sungguhan, dan sekarang malah mengambil resiko dengan menggantungkan segalanya berdasarkan keberuntungan. Si boloho. Half a million. Half a million's nothing. Don't want any limit. I have to clear that. It's 500. You can't. Dan disinilah detik-detik ketegangannya ketika Nick benar-benar nekat menaruhkan $500.000 dalam sekali permainan, yang berarti jika Nick menang, maka dia akan langsung mendapatkan $100.000. Namun jika kalah, langsung rungkad alias bangkrut kawan, benar-benar bangkrut total, dan tak bisa pergi dari Las Vegas karena tidak memiliki apa-apa lagi kecuali yang ada di meja tersebut. 500,000 going out. Send it. Dan ya, betapa hancur dan menyesal luar biasanya hati Nick ketika dia kalah dalam permainan terakhir ini. Niat awal ingin melipat gandakan malah berakhir dengan melipat naaskan, yang itu artinya Nick mau tidak mau harus tetap bertahan di sini, di Las Vegas, dan harus menghadapi si bos muda yang jelas akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar dan membunuh dirinya. Ken sabar, Cep. Masih di kasino, setelah Nick pingsan di toilet akibat syok dengan kekalahannya, dia dibawa ke private room oleh Cyrus yang benar-benar peduli dan menganggap jika Nick adalah temannya. Dan disinilah akhirnya terkuak fakta sebenarnya tujuan Cyrus mendatangi Nick ternyata bukan semata-mata ingin dikawal, melainkan ada tujuan lain yang cukup menarik dan tidak galib. I thought you'd be thirsty. Cyrus ternyata bukanlah seorang penjudi ataupun hobi main judi. Cyrus adalah seorang programmer kaya raya yang memiliki keresahan dalam dirinya, yaitu tentang ketakutan dan kelemahan yang selama ini selalu dirasakannya. Maka dari itu Cyrus mencari orang-orang paling kuat dan pemberani hampir di seluruh Las Vegas, dan dari sekian banyak orang yang kuat dan tak terkalahkan, Nick adalah satu-satunya pria yang direkomendasikan yang tepat untuk Cyrus bisa belajar banyak hal darinya. I need something from you, and I've come. Honor is the only defense I've ever had, but it's not enough anymore. Yang Cyrus inginkan hanyalah satu, yakni ingin mengalami satu momen paling beradrenalin yang tidak bisa dilupakan seumur hidupnya, di mana momen itu diharapkan bisa menjadi penyemangat dan motivasi untuk bisa membunuh rasa takut yang dirasakannya selama ini. Dan Nick dipercaya bisa memberikan hal itu kepada Cyrus. You want to sail the Mediterranean? I want to do something brave before I die. Cyrus menawarkan uang dalam jumlah yang sangat-sangat banyak dan lebih dari cukup untuk Nick bisa berlayar di Laut Mediterania dan memulai kehidupan barunya. Namun mendengar permintaan aneh dari bocil seperti Cyrus tentu membuat Nick merasa dipermainkan, diremehkan, dan dikasihani seolah tak mampu cari uang sendiri, sehingga Nick memilih untuk meninggalkan Cyrus dan minum alkohol di bar sendirian. Don't go. We can help each other. You know what? You're just like the nuts who write to me. Saat itulah muncul dua orang Italia yang menyuruh Nick untuk ikut bersama mereka menghadap si bos muda, di mana Nick sama sekali tidak memperdulikan mereka berdua dan justru malah merasa nyesek oleh bayang-bayang kekalahannya beberapa jam yang lalu. Dan tiba-tiba ya, Nick langsung menghajar mereka berdua, termasuk dua orang lagi yang datang menyusul, di mana alasan Nick menghajar mereka semua bukan karena marah kepada si bos muda atau berniat membela diri atau ada masalah pribadi, bukan. Nick sengaja menjadikan mereka berempat sebagai bahan pelampiasan atas kekalahannya barusan, sehingga keempat orang Italia ini sudah sangat-sangat apes sekali muncul di waktu yang tidak tepat, di saat tokoh utama kita semua sedang dalam kondisi tidak enak hati.
Akibat keributan tersebut, Nick akhirnya dibawa oleh beberapa anggota mafia Las Vegas untuk menghadap Baby, sang bos mafia yang menguasai bisnis dan dunia kriminal di Las Vegas. Ini babangusnya si Baby. Beliau sangat menyayangkan sikap Nick yang sudah menimbulkan masalah yang membuat Baby harus kerepotan membereskan masalah ini. Padahal Nick tahu betul atau sadar betul jika Baby ini sangat menghargai Nick meskipun berulang kali menolak untuk diajak bergabung dengan kelompoknya. Namun ada masalah besar yang lebih penting dari sekedar keributan di kasino, yakni tentang si bos muda yang seperti kita tahu dia adalah anak dari bos mafia Italia yang merupakan sahabat Baby, sehingga Nick diminta untuk ikut dengannya untuk memberikan klarifikasi atas insiden di hotel tadi malam. Sebagai penengah, Baby memberikan si bos muda kesempatan untuk menceritakan kronologinya dari awal, di mana si bos muda ini sangat-sangat ngawadul sekali ketika mengatakan jika Nick datang ke kamar hotelnya tanpa alasan yang jelas, menghajar dua pengawalnya, mengikat mereka berdua, dan menggila seperti orang kesurupan tanpa bisa dihentikan oleh siapapun. Dan Anda akan cukup terkejut ketika mendengar jika kedua pengawal si bos muda sudah tewas dengan luka tembak di kepala dan menuduh Nick sebagai pelaku penembakan tersebut. Yang kita semua tahu, Nick di perkelahian tadi tidak menggunakan senjata apapun kecuali kartu kreditnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa kematian dua pengawalnya adalah ulah dari si bos muda sendiri yang malu, kehilangan harga diri, menangis seperti anak kecil tepat di hadapan mereka berdua. I told you, you believe me, so why? He goes crazy, and he shoots maybe my two best friends in the whole... Giliran Nick yang berbicara, si bos muda benar-benar dibuat kalah debat ketika disuruh untuk membuka celananya demi membuktikan ada sedikit luka gores tepat di kantong menyanyi yang dilakukan oleh Holly. Yang permintaan tersebut jelas membuat si bos muda menjadi kesal sendiri, yang hasil dia telah membongkar kebohongannya sendiri di depan Baby dan pergi begitu saja dengan raut wajah penuh kekesalan. Nobody would ever dream that Nick Wilde needed a gun to commit a robbery. I'm gonna see you real soon. I'm gonna see you. Sebelum pergi, Baby meminta Nick untuk jaga diri baik-baik karena pastinya si bos muda tidak akan tinggal diam. Dan meskipun mereka berdua adalah teman, Baby kali ini tidak bisa membantunya karena masalah tersebut ditimbulkan oleh tindakan sembrono yang dilakukan oleh Nick sendiri. Thank you, Nicholas. Good luck. Cheers, baby. All right. Menjelang siang hari, Nick memutuskan untuk pergi makan siang di restoran biasa, yang di situ muncullah Cyrus yang datang untuk berterima kasih atas aksi kerennya semalam. Itu cukup membuat Cyrus termotivasi dan terinspirasi untuk menghadapi setiap masalah dengan berani dan pantang mundur, yang padahal kita tahu betul jika Nick melakukannya tidak lebih dari hanya sekedar ingin melampiaskan kekesalan atas kekalahan yang dialaminya. Sebagai rasa terima kasihnya, Cyrus memberikan satu tiket pesawat dan cek senilai $500.000 untuk Nick bisa mewujudkan impiannya berlayar di Laut Mediterania. Yang saat Nick sedang memikirkan untuk menerimanya atau tidak, muncullah si bos muda bersama 4 anak buahnya yang datang untuk membunuh Nick. Tapi tiba-tiba... Sweet mystery of life. Dikira sudah kabur jauh, Nick ternyata bersembunyi tepat di atas pintu belakang restoran, yang mana alasan dia melakukan itu adalah karena tidak ingin menambah masalah lagi di Las Vegas ini. Namun ketika si bos muda menyuruh anak buahnya untuk seret Cyrus dan bunuh bocil itu, saat itulah Nick langsung membuka matanya dan... melebihi sebelumnya, kali ini Nick benar-benar brutal dan super sadis dengan membunuh si bos beserta 4 anak buahnya, yang entah siapa sebenarnya si Nick ini di masa lalu. Tetapi jika dia mau, sejak awal dirinya bisa saja langsung membereskan masalah ini dengan membunuh mereka semua. Tetapi karena masih berbaik hati, Nick membiarkan hal itu. Tetapi karena si bos kali ini melibatkan Cyrus yang notabene adalah orang lain yang tidak ada hubungannya, tentunya Nick tidak akan membiarkan si bos yang polontong dan cungah canggih ini melibatkan orang lain dalam masalah pribadi mereka berdua. Wait, you got these? Take them. Friends?
Don't ruin it. Kematian si bos muda tersebut jelas akan menjadi masalah besar untuk Nick karena kelompok mafia Italia tidak akan membiarkan hal itu. Begitupun Baby yang pastinya tidak punya pilihan lain selain memburunya juga, sehingga Nick memutuskan untuk mengakhiri ini semua dengan secepatnya berangkat menuju ke bandara dan pergi dari Las Vegas untuk selamanya. Tamat ending yang cukup menggacorkan.